Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekolah, Bapak Surpa ISBD karena telah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di sini. Saya berdiri di sini nanti tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya di sini mendapatkan tugas untuk diseminasi apa yang saya dapatkan selama pendidikan menjadi guru penggerak. Yang saya sebarkan di sini mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengar mengenai budaya positif. Mungkin Pak Nur juga ketika belajar di sekolah penggerak, Pak Nur sudah mendapatkan apa itu budaya positif. Nah, untuk budaya positif sendiri ini nanti ada beberapa konsep. Ini ada 8 konsep untuk budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya di sini ada sedikit game bagi Bapak Ibu. Di sini ada kertas. Nanti silakan Bapak Ibu untuk berpasangan, mencari pasangan. Kalau bisa yang sejenis saja nih Bapak Ibu, karena nanti pegang-pegangan tangan, boten nggih. Jadi mohon berdiri aja, berdiri aja. Ini nanti saya berikan kertas ke salah satu pasangan dan ikuti berita saya selanjutnya. Sudah mendapat pasangan Bapak Ibu? Belum. Pak Indra mencari pasangannya di rumah aja Pak. Dan Mas Bias. Ya, Bapak Ibu selanjutnya yang sudah mendapatkan kertas dari saya, tolong diremas-remas sampai kecil. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, yang pegang kertas tolong digenggam kertas tersebut seolah-olah kertas tersebut adalah emas intan berlian yang sangat berharga milik Bapak Ibu, ya, milik Bapak Ibu yang dipertahankan oleh Bapak Ibu, tidak boleh diambil oleh orang lain. Tolong digenggam dengan erat. Terus pasangannya tolong coba buka genggaman pasangan Anda untuk merebut intan berlian emas tersebut dari pasangan Anda. Silakan. Bersama pasangannya. Bersama pasangannya. Oh, repot tuh yang ini. Doping rapat. Pak Luminto tadi mendapatkan emas berlian ya, emas berlian. Alasannya untuk mendapatkan itu apa? Ya memang pengen saja, pengen dapatkan yang terbaik. Ya.
Jadi di sini Pak Lung berusaha merebut emas berlian yang ada di tangan Pak Nasor karena ingin mendapatkannya, karena emas berlian tersebut menurut Pak Lung itu adalah berharga dan ingin memilikinya. Terus alasan Pak Nasor tadi kok bisa sampai lepas, padahal menurut Pak Nasor itu tadi berharga apa tidak bagi Pak Nasor? Tadinya berharga menurut saya. Saya pikir karena teman kebersamaan itu lepas berharga. Jadi tadi sengaja dilepaskan atas keinginan Pak Nasor. Oke, atas keinginan Pak Nasor dilepas sendiri diberikan. Oke, seperti itu. Oke, mau kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih. Dan ini Bapak Ibu, dari kasus yang terjadi tadi, ya, ada beberapa, bahkan tadi ada yang tidak mau melepas, tidak mau melepas barang berharganya. Terus ini ada kasus Pak Nasor melepas dengan kesadaran sendiri barang tersebut untuk diberikan kepada Pak Luminto. Nah, di sini menggambarkan bahwa kontrol diri itu kita sendiri yang menginginkan atau yang melakukan, bukan orang lain. Ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru. Bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah keinginan kita sendiri. Ya, keinginan kita sendiri tanpa paksaan orang lain. Orang lain tidak boleh memaksa kita. Seperti kasus tadi, Pak Nasor keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh Pak Lung itu melepaskan barang berharganya diberikan kepada Pak Luminto. Begitu juga, ya, mungkin Bu Mai tadi menggenggam erat, tidak mau memberikan kepada Bu Tias, mempertahankan diri karena Bu Mai tidak menginginkan barang tersebut untuk diberikan kepada Bu Tias. Jadi Bu Mai di sini ingin barangnya tidak direbut oleh orang lain. Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita. Mau melakukan apapun, ya, yang mengontrol adalah diri kita. Sedangkan di pembelajaran dengan paradigma baru, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Kalau Bapak Ibu tadi, ya, bisa mengontrol keinginan diri, begitu juga dengan peserta didik. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Dalam belajar, mereka ingin belajar yang seperti apa. Dalam kurikulum Merdeka, semua pembelajaran itu harus berpihak kepada peserta didik. Makanya di sini paradigma baru pembelajaran yang cocok untuk kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus menggali lebih dalam apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan kita mengikuti, ya, pembelajaran sesuai yang diinginkan oleh siswa. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Dapat dilihat di layar, di situ ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baiklah Bapak Ibu, akan saya jelaskan maksud dari ilustrasi di sini. Bapak Ibu pada awal tadi saya beri game, di mana di situ Bapak Ibu mempertahankan apa yang Bapak Ibu miliki. Dan Bapak Ibu tidak mau orang lain memaksa barang milik Bapak Ibu itu diberikan kepada orang lain. Begitu juga di sini maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah miskonsepsi yang salah.
Jadi semua orang itu tidak boleh dipaksa. Mereka punya keinginan sendiri, apapun yang dilakukan itu berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri, pemikirannya sendiri. Jadi kita tidak berhak untuk memaksa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ini juga salah, Bapak Ibu. Kritik ini walaupun bersifat membangun, contoh memberikan kritik ini sudah baik anak-anak, tapi kelanjutannya itu ada kata tapi, itu dapat menjatuhkan mental anak. Anak menjadi tidak percaya diri, dia tidak akan memikirkan kata pujiannya, tapi memikirkan kata tapinya di belakang kata tapi. Oleh karena itu, kritik itu tidak membuat anak itu karakternya kuat, malah membuat karakter anak itu down. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, seperti Bapak Ibu memberikan reward kepada anak yang mempunyai prestasi dan sebagainya, itu ternyata juga salah teori tentang itu. Jadi ternyata ini juga baru saya tahu, memberikan hadiah reward kepada anak yang berprestasi itu malah membuat anak tersebut atau orang lain itu membuat iri. Tidak malah memotivasi anak lain, tapi membuat iri. Apabila anak tersebut tidak dapat mempertahankan prestasinya, mungkin anak tersebut juga bisa depresi. Karena untuk mempertahankan itu mungkin anak tersebut itu berjuang mati-matian. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga miskonsepsi yang selama ini kita percayai bahwa kita orang dewasa itu harus memaksa kehendak kita kepada anak-anak. Biasanya kita memberikan paksaan itu dengan ancaman. Tolong kerjakan, kalau tidak dikerjakan, nah itu termasuk ancaman. Baiklah Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah memahami mengenai miskonsepsi antara teori kontrol, sekarang kita akan merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini sudah terpampang, di situ ada dua bagian. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia, yang kedua adalah teori kontrol tentang dunia, di mana di sini sangat bertolak belakang. Kalau yang pertama di sini realitas kebutuhan kita sama, di sebelahnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan, itu menurut teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol tentang dunia, model berpikir di sini adalah menang dan menang. Ini tolong didirikan dengan baik Bapak Ibu mengenai teori kontrol ini. Ini adalah sesuatu yang sangat baru bagi kita dan membuka mata kita bahwa kontrol itu tidak baik untuk kita. Baiklah Bapak Ibu, slide selanjutnya di sini ada disiplin positif. Kalau Bapak Ibu itu mendengar kata disiplin, ini pasti langsung mengacu pada mematuhi aturan. Jadi dengan mematuhi aturan itu dianggap kedisiplinan. Bahkan disiplin yang selama ini kita kenal
itu berhubungan dengan rasa tidak nyaman. Betul nggih Bapak Ibu seperti itu nggih? Tapi di sini disiplin positif itu tidak demikian Bapak Ibu. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Dari pengertian ini, maka mematuhi aturan, ada hukuman, itu bukan termasuk disiplin positif. Disiplin positif di sini diharapkan itu muncul dari motivasi intrinsik dari peserta didik, motivasi dari dalamnya, kesadaran. Bagaimana menerapkannya? Nanti ada di slide selanjutnya bagaimana menerapkan disiplin positif. Di sini tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti yang sudah saya beritahukan tadi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan ini tidak hanya jangka pendek, perilaku lebih baik ini nanti diharapkan berkelanjutan karena yang digunakan adalah motivasi intrinsik, kesadaran anak itu sendiri, bukan paksaan, bukan juga karena penghargaan, dan juga bukan karena hukuman. Nah ini tadi tujuan dari disiplin positif adalah anak mempunyai motivasi intrinsik untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan yang universal. Bisa dilihat di layar. Di situ ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, di kurikulum Merdeka kita sudah menggunakan ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, beranalitis dan kreatif. Itu adalah nilai kebajikan dari P5. Selanjutnya adalah AIBO atau Primary Youth Program, di mana di situ nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen Bapak Ibu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari AIBO. Selanjutnya adalah 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nilai kebajikannya ini terdiri dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itulah beberapa nilai-nilai kebajikan yang diharapkan nanti muncul di dalam motivasi intrinsik yang ada di dalam peserta didik kita. Kita munculkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah penguasaan. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, karena mereka itu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh kasus di sini mungkin di kelas. Peserta didik kita kan terbiasa membawa bekal ngoten Bapak Ibu. Mungkin adalah salah satu katakanlah di situ namanya Rama gitu nih. Rama
ini dengan sengaja mengambil bekal temannya. Jadi bekal temannya itu diambil, dimakan dan dicicipi. Semua temannya yang membawa bekal, bekalnya itu dicicipi. Dan teman-temannya itu tidak berani sama Rama untuk menegur Rama agar tidak mengambil bekalnya. Dan dalam kasus ini, apabila alasan Rama tadi mengambil bekal temannya itu karena lapar, karena tidak membawa uang saku, jadi Rama di sini adalah memenuhi kebutuhan dasar manusianya, yaitu bertahan hidup. Tapi kalau di sini Rama alasannya itu mengambil bekal temannya itu karena biar temannya takut kepadanya, ya, semua bekalnya itu bisa dikuasai, maka Rama ini ingin memenuhi kebutuhan manusianya berupa penguasaan. Selanjutnya, apabila Rama di sini itu mengambil bekal temannya, alasannya itu karena biar diperhatikan temannya, ya, biar diperhatikan temannya. Dengan mengambil bekal otomatis temannya memperhatikan, bahkan dimarah-marahi, mungkin juga dilaporkan ke bapak ibu guru. Nah, dengan begitu bapak ibu guru memperhatikan Rama. Jadi di sini Rama ingin diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya, ingin mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Selanjutnya, apabila Rama ditanya, kenapa kamu kok mengambil bekal teman kamu? Itu hanya ingin melihat ekspresi teman-temannya yang merasa kesal karena bekalnya itu diambil, ya. Dengan melihat ekspresi temannya yang kesal itu, menurut Rama itu lucu dan dia merasa senang. Nah, di sini Rama ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Yang terakhir, kebebasan. Itu mungkin Rama di rumah itu bosen dengan masakan ibunya, gitu ya, bosen dan ingin variasi yang lain. Makanya dia mencicipi semua bekal temannya. Ya, di sini Rama ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya, yaitu kebebasan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi setiap tindakan, ya, manusia itu pasti ada alasannya dan tidak jauh untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, ya, manusia itu tersebut. Ya, contoh, mungkin sering Bapak Ibu melihat anak-anak peserta didik kita itu tidak memakai sepatu, tidak memakai sepatu. Dan saya sering menegur itu memang, karena ini adalah institusi sekolah. Ya, kalau ada tamu dari luar, kalau ada anak yang tidak memakai sepatu itu kan kelihatan tidak bagus. Kalau ditanya lebih dalam, mungkin memang anak tersebut itu ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya, ingin bebas, kakinya itu ingin bebas dari bersepatu, ya, ingin bebas dari bersepatu. Oleh karena itu mungkin sesekali Bapak Ibu bisa membebaskan anak-anak untuk tidak memakai sepatu ketika di kelas untuk memenuhi kebutuhannya, ya, untuk menetralisir tadi, biar kebutuhan dasarnya itu terpenuhi sehingga dia tidak melakukan lagi terus menerus. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia. Setelah Bapak Ibu tadi memahami bagaimana teori kontrol, nilai-nilai kebajikan, disiplin, saatnya sekarang kita akan mengenal motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu berbeda-beda, dan setiap apa yang mereka lakukan itu pasti mempunyai alasan. Seperti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bisa, untuk memenuhi atau melanggar kedisiplinan juga bisa. Nah, di sini ada 3, dibagi menjadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya berhubungan dengan peraturan, Bapak Ibu, dengan peraturan.
Dan ini biasanya digunakan untuk menegakkan kedisiplinan. Padahal tadi disiplin positif itu adalah melaksanakan kedisiplinan tanpa paksaan, tanpa imbalan, dan tanpa hukuman. Tapi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi manusia yang kedua. Alasan manusia melakukan sesuatu. Ya, ini alasan manusia. Manusia setiap melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Yang terakhir, alasan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti peraturan di sekolah Bapak Ibu, anak-anak patuh kalau tidak dari motivasi instruksinya, itu biasanya mereka motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seandainya saya kerjakan PR, biar tidak dimarahi Bapak Ibu guru, biar saya tidak mendapat hukuman, saya berpakaian rapi, biar tidak dapat hukuman, tidak dapat konsekuensi. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perbuatan manusia, apapun yang mereka lakukan, itu pasti ada alasannya. Dan ini dibagi menjadi 3 ini. Dari motivasi perilaku manusia yang sudah saya paparkan tadi, itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu tadi kan manusia setiap apa yang dilakukannya itu ada motivasinya, ada alasannya. Nah di sini saya sudah menjelaskan tadi bahwa disiplin menurut pandangan kita mematuhi aturan dengan ketidaknyamanan dan sebagainya itu adalah disiplin. Padahal disiplin positif di sini adalah untuk membuat orang menyadari perilakunya dari motivasi intrinstiknya. Nah di sini konsep disiplin dengan identitas gagal adalah adanya hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga merupakan konsep disiplin yang gagal, Bapak Ibu. Dan ini juga baru kita tahu. Apa dampaknya ketika kita menghukum peserta didik? Yang pertama adalah menyakitkan, membuat tidak nyaman. Peserta didik merasa takut. Mereka merasa dipaksa, terpaksa. Peserta didik akan berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya, ya, untuk menghindari hukuman. Peserta didik nampak rendah diri atau kurang percaya diri. Ini kalau kita menggunakan konsep disiplin dengan hukuman. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan di sini hasilnya juga tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa penghargaan itu adalah sesuai dengan pemikiran kita selama ini. Penghargaan itu adalah sesuatu yang positif. Begitu nggih Bapak Ibu? Ternyata penghargaan di sini itu tidak efektif Bapak Ibu. Tidak efektif, terus merusak hubungan. Selain tidak efektif juga merusak hubungan. Bagaimana bisa merusak hubungan? Namanya manusia yang mempunyai 5 kebutuhan dasar. Itu kan ada rasa ingin dihargai dan kasih sayang. Ketika salah satu temannya itu diberi perhatian, mungkin Bapak Ibu memberi penghargaan kepada salah satu anak yang menurut Bapak Ibu baik atau mungkin berprestasi, yang lain itu merasa iri karena mereka, saya kerjanya sama tapi tidak dihargai. Terus mematikan kreativitas. Kok bisa penghargaan mematikan kreativitas? Di sini ada ilustrasinya Bapak Ibu. Bagaimana
penghargaan itu mematikan kreativitas. Ya contohnya di lingkungan kita sendiri di kantor ini Bapak Ibu. Coba, ya Bapak Ibu jujur, kalau Bapak Ibu bekerja di situ tidak dihargai, ya tidak dihargai, mungkin tidak diberi penghargaan, apakah Bapak Ibu akan terus bekerja dengan sepenuh hati ataukah bekerja biasa saja? Ya, biasa saja. Bagaimana kalau setelah bekerja itu mendapat penghargaan? Apakah Bapak Ibu akan lebih rajin bekerjanya atau bekerja seperti biasanya? Itu yang tahu diri kita sendiri Bapak Ibu. Begitu juga di anak-anak. Mungkin mereka ketika mengerjakan PR, biasanya mereka akan tanya, Bu, kalau saya mengerjakan duluan dapat apa? Nah, itu kan mematikan kreativitas. Kalau tidak dapat apa-apa, mereka tidak segera atau lekas untuk mengerjakan tugasnya. Itu adalah penghargaan mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Sistem ranking itu ternyata menghukum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memberikan label ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itu sama dengan menghukum anak. Coba bayangkan, seandainya di situ anak tersebut pada awal semester atau semester 1 itu ranking ranking 2. Ternyata ranking selanjutnya dia tidak mendapat ranking. Pasti anak tersebut akan kecewa. Beda kalau Bapak Ibu tidak memberikan ranking atau tidak memberitahukan ranking kepada anak-anak. Mereka tidak tahu siapa yang ranking 1, 2, 3. Mereka semuanya anggap sama belajarnya di kelas. Ya. Maka beban untuk menjadi ranking 1, 2, 3 itu tidak ada. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal dari penghargaan. Ya, ternyata sangat Bapak Ibu mengerikan ya. Padahal yang kita anggap selama ini positif, ini bisa berakibat mengerikan kepada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Ya, restitusi di sini seperti yang sudah saya sempat katakan tadi bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi, anak melakukan kesalahan, kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan dan anak merasa lega karena mereka menyadari kesalahannya itu dari dirinya sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena orang lain, bukan karena dipaksa orang lain ataupun diancam oleh orang lain, tapi muncul dari dirinya sendiri. Sehingga perasaan mereka itu akan jadi lebih baik dan kembali lingkungannya itu dengan rasa percaya diri yang lebih lagi. Di sini contoh ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Dan juga tawaran, ya, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam dirinya peserta didik.
Apa nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya itu? Memunculkan kesadaran mereka secara alamiah, seperti itu Bapak Ibu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus kepada karakternya bukan tindakan Bapak Ibu di sini. Restitusi fokus pada solusi, bukan ancaman, bukan hukuman, dan juga bukan konsekuensi. Restitusi mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya di sini peserta didik itu kembali ke kelompoknya, di komunitasnya, mungkin di kelas atau mungkin ke keluarganya, ke masyarakat, itu dengan rasa percaya diri. Mereka tidak menjadi merasa bersalah, rendah diri, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan dari restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini masih bingung. Apa sih bedanya konsekuensi, restitusi, hukuman? Apakah tidak sama saja? Di situ kan anak salah, terus diperbaiki kesalahannya. Nah ini saya akan memberikan contoh. Ya. Di sini contohnya adalah kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dengan hukuman, anak ini tidak mengerjakan PR, di situ adalah kita akan menghukum peserta didik tersebut mungkin dengan hormat kepada bendera selama 10 menit. Bapak Ibu guru akan marah-marah pada anak tersebut sehingga murid merasa takut. Itu adalah kalau kita menyikapi kesalahan anak dengan hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi mungkin di sini kita akan memberikan konsekuensi untuk peserta didik kita untuk yang tidak mengerjakan PR. Mungkin ya Bapak Ibu guru akan menyuruh peserta didik tersebut mengerjakan PR-nya pada waktu istirahat. Jadi tidak diberikan istirahat untuk keluar kelas, tapi tetap di dalam kelas untuk mengerjakan atau menyelesaikan PR-nya. Dan PR-nya itu mungkin dikerjakan 3 kali lipat seperti itu untuk konsekuensi Bapak Ibu. Di sini guru akan bersikap tegas sehingga peserta didik itu harus hormat kepada Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membaca, ya, bisa melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir adalah dengan menggunakan restitusi. Untuk menggunakan restitusi ini, anak tidak dihukum, anak tidak diberikan konsekuensi, tapi anak ditanya mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti di slide selanjutnya ada Bapak Ibu, nanti saya jelaskan apa itu keyakinan kelas. Jadi di sini ketika restitusi anak ditanya mengenai keyakinan kelasnya. Terus di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru tidak akan marah-marah dengan menggunakan restitusi. Bahkan menanyanya itu mungkin dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, dengan bahasa yang baik dan memotivasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk restitusi ini. Coba Bapak Ibu bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana untuk menyelesaikan masalah di sini? Gimana? Oh Pak Lumi itu dengan hukuman. Kalau anak tidak olahraga, tidak pakai baju olahraga dihukum nggak nggih Pak? Oh nggih. Oh Bapak Ibu yang lainnya restitusi nggih, setuju ya kita menyelesaikan masalah dengan restitusi.
sebelum Bapak Ibu melaksanakan restitusi, Bapak Ibu harus tahu posisi kontrol dalam restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Apa itu penghukum, apa itu pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Di sini akan saya berikan contoh Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih jelas. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik. Kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, di sini Bapak Ibu akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pemantau, di sini Bapak Ibu akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Di sini Bapak Ibu akan menerapkan konsekuensi bagi anak yang melanggar peraturan. Terus kalau Bapak Ibu memposisikan sebagai teman kepada peserta didik, Bapak Ibu mungkin bertanya atau berkata pada peserta didik untuk masalah kedisiplinan, ayolah tertib anak-anak. Buat Bapak atau Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi tolonglah sekali ini kamu tertib. Itu kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman. Untuk memposisikan diri membuat rasa bersalah, Bapak Ibu akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Biasanya diteruskan dengan saya kecewa pada kamu. Nah, ada rasa kecewa yang mendalam pada diri Bapak Ibu. Itu membuat anak merasa bersalah. Yang terakhir adalah posisi menjadi manajer. Kalau Bapak Ibu memposisikan diri di posisi ini, Bapak Ibu akan berkata ketika anak berbuat salah, maka Bapak Ibu akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer. Ya contoh, barangkali ada peserta didik kita terlambat datang ke sekolah, dan peraturan sekolah kita harus memakai sepatu hitam, sedangkan anak itu sudah terlambat, sepatunya tidak hitam. Ketika kita bersikap sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan pada peserta didik itu, kamu sudah terlambat, kamu juga memakai sepatu tidak berwarna hitam. Dan sekarang lepas saja sepatumu. Biarkanlah kamu seharian tidak memakai sepatu. Nah, itu kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, seperti teori kontrol, bahwa setiap tindakan manusia itu pasti ada alasannya. Kita akan menanyakan terlebih dahulu alasan kenapa anak tersebut itu terlambat. Dan mengapa kok tidak memakai sepatu berwarna hitam? Kita akan menanya, kenapa nak kamu kok terlambat? Ini kenapa sepatunya kok tidak berwarna hitam? Kalau anak tersebut sudah memberikan alasan dan alasannya itu bisa masuk akal, kita berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, memberikan solusi.
bersama-sama memandu anak tersebut untuk mencari solusi. Bagaimana anak tersebut bisa mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk di disiplin positif ini, dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan ada pada diri kita sebagai pendidik atau sebagai guru adalah kita berada di posisi kontrol sebagai manajer, di mana nanti menyelesaikan masalahnya itu dengan menggunakan restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah kita tahu tadi, kita harus memposisikan diri sebagai manajer, di mana menyelesaikan masalah itu dengan restitusi, dan restitusi ini dengan menanyakan keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan saja? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira Bapak Ibu menjawab apa? Oke Bu Nisa, untuk mematuhi peraturan itu kalau Bapak Ibu berdasarkan peraturan. Tapi kalau di situ untuk kesadaran diri atau muncul dari motivasi instinktif kita, maka jawabannya tidak seperti itu. Kita memakai helm ketika berkendara roda 2 atau motor, itu kira-kira apa alasannya? Iya Pak Sigit, untuk keselamatan kata Pak Sigit. Untuk keselamatan. Ya mungkin Bu Dwi, ya, kalau memakai helm itu karena tidak mau wajahnya kena debu. Itu sudah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Dengan motivasi intrinsik itu, maka Bu Dwi tidak akan melepas helmnya ketika berkendara, karena punya motivasi yang kuat pada dirinya, yaitu tidak mau kena debu wajahnya. Ya, ini alasan kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan. Oke, next. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Di sini ada tahapannya ya untuk membuat keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu kan jelas nih Bapak Ibu. Biasanya menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak, dilarang, jangan, tidak boleh, seperti itu. Aturan itu jelas. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak. Artinya tidak jelas kalau dari Bapak Ibu. Abstrak itu tidak jelas. Tapi jelas ini nanti untuk penyelesaiannya. Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sedikit saja Bapak Ibu biar mudah diingat. Selanjutnya berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum yang menyangkut semuanya. Dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin awal semester sudah membuat keyakinan kelas, 1 bulan berjalan itu ada sebuah kasus yang harus ada dasaran keyakinan kelas. Kita tinjau kembali keyakinan kelas kita masih relevan tidak dengan keadaan kelas pada saat itu. Jadi bisa dirubah ya dari waktu ke waktu. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan tadi kan kata-katanya mungkin banyak yang negatif di Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini diharapkan itu kata-katanya berupa hal-hal yang positif. Biasanya berisi dengan kata-kata kebajikan. Begitu Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas.
Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Bukan wali kelas saja yang membuat, bukan kepala sekolah, tapi semua yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu ikut berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat Bapak Ibu, contoh dari kata-kata peraturan yang bentuknya negatif, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan PR, tidak boleh membawa HP. Nah, dari kata-kata itu kita jadikan bentuk yang positif. Kira-kira nilai kebajikan dari kata tidak boleh terlambat itu apa? Untuk menegakkan nilai kebajikan apa? Kedisiplinan. Jadi mungkin keyakinan kelas kita yang pertama yaitu dibuat disiplin. Disiplin ini adalah kata yang mudah diingat, singkat, dan juga bersifat universal. Disiplin ini menyakup semuanya, termasuk terlambat datang ke sekolah, itu adalah termasuk penerapan disiplin. Mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga termasuk dalam disiplin. Dan banyak konteks yang lainnya di dalam keseharian yang ada di sekolah kita, itu masuk ke dalam kebajikan disiplin. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam daftar keyakinan kelas. Jadi berupa kata-kata yang positif. Setelah keyakinan kelas dibuat, ketika anak mendapatkan atau melanggar keyakinan kelas, kita bisa menyelesaikannya dengan restitusi. Atau di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini bentuknya 3, di mana setiap sisinya itu ada tahap-tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk menyelesaikan atau menangani siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaannya? Saya buatkan contoh Bapak Ibu. Di sini ada kasus, seandainya katakanlah di situ Almira namanya marah-marah kepada Dina. Kenapa kok Almira marah-marah pada Dina? Karena Dina selalu mencontek pekerjaannya Almira. Bahkan Almira ini sudah menegur, tapi Dina tidak menggubris. Yang terakhir kali yang membuat Almira marah yaitu Dina mencontek tugas dari Almira itu tanpa izin Almira. Padahal di sini Almira itu sudah berusaha mati-matian untuk mengerjakan tugasnya. Tapi seenaknya Dina itu mencontek, tinggal menyalin ke bukunya. Di sini Almira emosi, marah-marah sampai gebrak meja, lempar sepatu. Sampai Dina ini nangis. Nah, untuk menangani masalah ini, kita panggil Almira. Kita tanyakan alasannya kenapa kok marah-marah. Ketika dia menyampaikan, kita bisa menstabilkan identitas, mewajarkan sikap marahnya dengan alasannya tadi. Jadi wajar kamu marah, wajar kamu jengkel Almira, karena alasannya tadi, ya Dina mencontek tanpa izin. Mewajarkan. Setelah itu, tindakan saja adalah validasi tindakan yang salah.
Setelah mewajarkan, kita kembalikan apakah tindakan tersebut itu sudah benar Amira. Dengan marah-marah dia akan berpikir dan akan menyadari bahwa tindakannya itu salah. Setelah itu kita menanyakan keyakinan keras apa yang kira-kira dilanggar oleh Amira. Ya, di situ ada keyakinan menghargai dan menghormati sesama teman. Maka Amira akan tahu bahwa dia itu ya melanggar keyakinan kelas, menghargai ya dan menghormati sesama teman. Karena di situ dia sempat marah-marah dan gebrak-gebrak meja. Dan ditanyakan, kira-kira setelah tahu ya kesalahannya, tindakan selanjutnya apa? Mungkin dia akan memberikan solusi atas dirinya sendiri. Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya? Mungkin dia akan berkata, saya akan lebih sabar, Bu, Pak. Saya akan memperingatkan Dina dengan baik. Atau saya akan laporkan saja ke Bapak Ibu Guru tanpa marah-marah. Seperti itu. Dia akan mencarikan solusi untuk dirinya sendiri. Ini penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak itu dapat mencari solusi untuk masalah sendiri. Kita tinggal mengarahkan. Dengan dasaran ada keyakinan kelas. Jadi untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi kita materi terakhir sudah saya sampaikan mengenai segitiga restitusi, di mana kita bisa menyelesaikan masalah tidak dengan marah-marah, tapi kita menggunakan dasar keyakinan kelas dan menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada slide terakhir, salam dan bahagia bergerak dan menggerakkan. Monggo Bapak Ibu tergerak, setelah itu bergerak dan menggerakkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Saya di depan sini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dengan Bapak Ibu atau ada penjelasan yang mungkin tidak berkenan juga di pikiran Bapak Ibu, saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.